Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sang Musyafir. Kali ini saya akan menceritakan kisah pendek Sunan Bungkul, petinggi Majapahit yang jadi penyebar agama Islam pertama. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan terakhir Sunan Bungkul atau Mbah Bungkul, tokoh yang menyebarkan agama Islam di akhir kerajaan Majapahit. Mbah Bungkul saat itu berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Nama asli dari Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Supo atau Mpu Supo, dan ia merupakan bangsawan di zaman kerajaan Majapahit. Setelah mendapatkan hidayah dan memeluk agama Islam, Sunan Bungkul mengganti namanya dengan menjadi Ki Ageng Mahmudin, Syekh Mahmudin. Diketahui dulunya Sunan Bungkul adalah seorang petinggi kerajaan Majapahit setingkat Tumenggung. Beliau diminta oleh Raja Majapahit yang saat itu dipimpin Brawijaya untuk menemani putra mahkota yang lebih tertarik belajar agama dibanding mewarisi kerajaan ke Sunan Bejagung di Tuban. Putra mahkota Tumenggung akhirnya belajar agama ke Sunan Bejagung yang memiliki nama asli Syekh Abdullah Asy'ari. Menurut sejarah, Syekh Abdullah Asy'ari adalah adik dari Syekh Maulana Ibrahim Asmorokondi, ayah Sunan Ampel dan kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di kemudian hari, putra mahkota Majapahit tersebut dijadikan menantu oleh Sunan Bejagung. Hingga akhir hayatnya, sang putra mahkota tidak tertarik kembali ke Majapahit. Makam putra mahkota tersebut kini ada di Desa Bejagung, Tuban, dan lebih dikenal dengan makam Sunan Bejagung Kidul. Sedangkan makam Syekh Abdullah Asy'ari atau Sunan Bejagung disebut makam Sunan Bejagung Lor. Selepas kepergian Sunan Bejagung Kidul, Sunan Bungkul kembali ke Majapahit. Dalam perjalanannya, dia terus menyebarkan agama Islam hingga di daerah Pati, Jawa Tengah. Menurut kisah, Sunan Bungkul usianya mencapai sekitar 300 tahun. Bahkan Sunan Bungkul mempunyai banyak murid hingga di daerah Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di Majapahit, Sunan Bungkul hidup di daerah Bungkul karena dia lebih dikenal sebagai Susuhunan Bungkul atau Sunan Bungkul. Tidak diketahui pasti bagaimana makam Sunan Bungkul ada di Surabaya, sedangkan dulu dia hidup di Majapahit, daerah Truwulan, Mojokerto. Buku Oud Surabaya yang ditulis G.H. von Faber, ahli sejarah asal Belanda, menyebut bahwa saat zaman kolonial Sunan Bungkul sengaja tidak mengungkap jati diri yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah Maha yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.